Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, juga salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam ini insyaallah semoga Allah berkahi waktu kita dan menerima seluruh amal yang sudah kita kerjakan dan juga yang akan kita kerjakan. Kita akan membahas tentang masalah surga. Ada sedikit kisah dulu. Beberapa mujahidin pernah berkumpul di medan perang sebelum berperang, lalu mereka saling membahas tentang keadaan surga, taman-tamannya, istanahnya, bidadarinya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada teman-temannya, kenapa kalian bercerita tentang masalah seperti ini? Apalagi menyebut-nyebut tentang masalah istana, makanan, buah-buahan, permadaninya, bidadarinya. Berperanglah karena Allah saja. Maka salah satu ulama yang sempat hadir di majelis itu berkata, kalau bukan karena apa yang telah Allah janjikan di surga itu, maka kami tidak akan hadir di sini. Membahas tentang masalah taman-taman, permadani, bidadarinya surga adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi ada prinsip dasar yang hilang di kita di Indonesia ini. Sering dilantunkan bahkan dari syair-syair, jangan kau menyembah Allah karena ada surga, dan jangan kamu takut sama Allah karena ada neraka. Secara zahir ini seakan-akan benar, tapi diluruskan oleh banyak ulama akidah. Ini fatal sekali nih pemahamannya, karena nanti orang akan berusaha sholat dan membayangkan Allah. Bagaimana caranya membayangkan Allah? Enggak mungkin. Kita akan termotivasi mengerjakan semua perintah Allah karena kita tahu ada janji di sana surga. Dan kita mengerjakan sholat berjamaah karena ada janji di sholat jamaah. Kita mau puasa Ramadan karena ada janji di puasa Ramadan. Jadi dengan mengejar janji Allah berarti kita patuh pada Allah. Harus difahami masalah ini. Apa yang Allah katakan kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian dalam mengejar pengampunan kalian, dalam beribadah kepada Tuhan kalian, dan dalam ibadah itu kejarlah surga, kata Allah. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi dan hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka saya sarankan dengan sangat jelas dan tegas jemaah sekalian, sebelum kerjakan ibadah apapun, baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu, dan jadikan itu sebagai target utama. Hadir di masjid sholat berjamaah, memang saya mau mengejar hadis Nabi yang berbunyi, setiap kali seseorang ke masjid dapat istana di surga, setiap pulang satu istana di surga. Memang saya mau kejar itu, nggak apa-apa. Memang sudah begitu, karena memang Allah yang janjikan kita itu. Oh, saya hadir sholat berjamaah supaya derajat saya ditinggikan 27 derajat. Ibnu Abbas berkata satu derajat ke derajat yang di atasnya di surga jaraknya 500 tahun. Memang saya sholat jamaah karena kejar itu. Wajar ini. Dan itu harus dijadikan sebagai prinsip, sehingga kita terus termotivasi untuk mengerjakan ibadah. Karena kata para ulama, dengan membaca dan mengetahui serta mengejar janji Allah di surga, kita tidak pernah jenuh melakukan perbuatan ibadah. Begitu pula sebaliknya, kalau kita sering melakukan perbuatan buruk, baca ancaman Allah di dosa itu. Karena memang Allah yang suruh kita takut dengan neraka. Dalam surat Tahrim urutan 66 ayat 6, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alaiha malaikatun shidadun gilad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian. Sebagian ulama tafsir mengatakan ittaqun nar, artinya takutlah pada neraka itu. Dan selamatkan diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, serta dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar keras, yang tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Ayat ini menjelaskan kepada kita memang wajar kita tidak berzina karena takut dihukum di neraka. Jadi mengejar surga apa yang Allah janjikan berarti patuh sama Allah.
Takut pada neraka berarti takut sama Allah, karena yang suruh kita takut sama neraka adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahamin ini. Ini prinsip dasar. Oleh karena itu, mempelajari tentang apa yang Allah janjikan di surga sebuah kewajiban kata ulama. Bahkan sudah diharuskan untuk setiap muslim sering mengulang-ulangi setiap hari membaca apa yang Allah janjikan sehingga dia terus tidak pernah jenuh untuk mengejar surga di sana. Kita akan bahas, walaupun karena waktu terbatas, apa sih yang Allah janjikan di surga itu. Banyak sekali poin dan ada sebuah buku yang saya sarankan jemaah untuk milikin, judulnya Rasulullah SAW bicara tentang surga dan neraka, terbitan Pustaka Tazkiyah. Buku ini menggabung antara surga dan neraka, dibahas. Ini kurang lebih harganya mungkin sekitar di bawah 23.000, 25.000 rupiah. Tapi Anda akan dapatkan banyak ilmu di sana. Di antaranya saya akan bahas potret yang masalah surga saja, karena ini buku dibagi dua. Dimulai oleh penulis buku di sini tentang aromanya surga. Kalau seandainya kita lewat di sebuah rumah jemaah sekalian, dan rumah itu lagi bakar dupa, menyan, tapi wangi. Lalu kita lewat, atau misal disemprot pewangi ruangan lah sekarang kalau yang modern, lalu kita cium bau wanginya, bau ros, bau melati, atau bau apa saja, kita pasti merasa nyaman. Bagaimana kalau bau rumah seseorang, karena sering disemprotin minyak wangi sampai pohon-pohonnya, sampai 5 tetangga di sebelah mencium baunya. Bagaimana kalau 10 tetangga menciumnya? Dia pakai apa kira-kira menyemprotnya? Pasti orang akan selalu mengatakan rumah orang itu wangi ya, rumah orang itu bersih ya. Maka beliau penulis ini sengaja mengangkat poin pertama dalam masalah aroma surga. Aroma surga jemaah sekalian bukan dicium dari jarak 2-3 rumah, 2-3 meter. Dengarkan hadis Nabi SAW. Di dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW melalui Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum, Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati 40 ama. Siapa yang membunuh mu'ahad, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, turis masuk ke negara Islam, gak boleh dibunuh tuh. Urusan pemerintah, buat maksiat Ustaz, pemerintah yang berdosa, kita boleh nasihatin, jangan bunuh. Gak boleh bunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam. Kecuali dia buat onar, dia sengaja membunuh, dia buat masalah, kalau tidak urusan pemerintah. Mu'ahid namanya. Kata Nabi SAW, siapa yang bunuh mu'ahid, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Dan bau wangi surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun. Poin yang kedua, pintu-pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demi jiwa Muhammad yang ada dalam genggamannya, "Inna ma baina mis'arain min masari'il jannah laka ma baina Makkah wa Hajar atau Hajar wa Makkah." Demi zat yang jiwanya Muhammad dalam genggamannya, jarak antara 2 daun pintu surga adalah seperti antara jarak Mekah dan Hajar, sebuah kota yang kurang lebih jaraknya 1000 km dari kota Mekah. Itu pintu surganya, pintu gerbangnya. Dan pintu surga itu terdiri dari 8 buah pintu, dan neraka 7 buah pintu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Bukhari juga, bahwasanya Nabi SAW bersabda, surga memiliki 8 buah pintu dan neraka memiliki 7 buah pintu. Di setiap satu pintunya terdapat ada jutaan pintu di dalamnya, dan di setiap pintu lagi yang jutaan itu terdapat juga banyak sekali kem-kem di dalamnya. Setiap ibadah yang dikerjakan maka akan memiliki pintu masing-masing, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Setiap orang nanti akan dipanggil dari pintu-pintu amal yang dia kerjakan. Orang yang jihad dari pintu jihad. Dan di setiap tingkatan itu, setiap pintu punya 100 derajat. 100 derajat itu juga punya sekian tadi banyak juta pintu. Di dalamnya macam-macam istana. Dan setiap orang, setiap ibadah, di setiap pintu ini ada kemnya. Misal, sholat itu punya istana di pintu pertama, di tingkat pertama. Di pintu kedua, di tingkat kedua ada juga pintu sholat sendiri. Ada kem sendiri sholat. Sampai pintu ke-8 derajat tertinggi ke 100 juga ada pintu sholat. Tergantung tingkat kekhusyuan, tingkat lamanya orang itu sholat. Ya. Jadi beda orang yang sholat hanya 5 menit dengan orang yang sholat setengah jam, baca surah yang panjang. Mungkin juga dia padatkan dengan sholat-sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Maka derajatnya berbeda-beda. Maka setiap orang akan dipanggil dari pintu masing-masing ibadah tersebut. Yang rajin jihad dapat jihad, yang rajin sholat dipanggil dari bab sholat, yang puasa dipanggil dari bab uraian, dan seterusnya. Lalu kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu?"
Kata Nabi SAW, tentu saja ada orang yang memenuhi semua ibadah itu akan dipanggil dari setiap pintu itu. Artinya setiap pintu ibadah dia punya camp istana di sana. Berapa banyak jenis ibadah, sedekah, salat, zakat, semuanya ibadah ini ada pintunya, ada camp istananya. Maka kata Nabi SAW, tentu saja, dan saya berharap kamu salah satu dari orang-orang itu. Orang-orang yang pertama masuk dalam surga, poin ketiga selanjutnya adalah orang-orang yang fakir dari kaum muslimin, dan mereka lebih dulu masuk daripada orang-orang kaya setengah hari atau sama dengan 500 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat riwayat Imam Tirmidzi, dan hadisnya dinilai dengan sanad hasan sahih. Yadkhulul fuqara'ul muslimin al-jannah qabla al-aghniya bi nisfil yawm wa huwa 500 'am. Bahwasanya akan masuk orang-orang fakir dari kaum muslimin ke dalam surga sebelum orang-orang kaya setengah hari, yaitu 1000 tahun waktu dunia. Karena satu hari waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Tetapi hadis ini bukan berarti orang-orang yang fakir masuk lebih dulu surga lebih tinggi derajatnya. Karena memang mereka lebih ringan hisabnya, maka lebih dulu masuk ke dalam surga. Tetapi orang-orang kaya bisa saja setelah dihisab, kemudian ternyata amalnya lebih banyak, maka secara otomatis dia akan masuk ke derajat yang lebih tinggi daripada si fakir tadi. Jadi ini poin juga perlu diketahui. Makanya Nabi SAW pernah kedatangan sahabat-sahabat yang miskin dan berkata, "Ya Rasulullah, teman-teman kami yang kaya mendahului pahala kami. Karena semua ibadah yang Anda perintahkan, mereka kerjakan, kami juga kerjakan. Tapi mereka punya kelebihan karena menginfakkan hartanya di jalan Allah dan memberikan kepada kami. Kami nggak punya balasan yang sama yang bisa kami berikan juga. Maka beritahukan kepada kami amalan yang kalau kami kerjakan, kami bisa mengimbangi itu infaknya mereka di jalan Allah, sedekahnya mereka." Maka kata Nabi SAW, bacalah setiap habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Maka mereka pun mengamalkan. Beberapa hari kemudian si fakir ini atau beberapa orang fakir datang dan berkata, "Ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendengar sabda Anda. Maksudnya beritahukan lagi kami amalan apa lagi nih yang bisa mengimbangi mereka?" Jawaban Nabi SAW, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Kata ulama hadis, pendahuluan masuk ke surga justru karena hisab mereka lebih ringan dan bukan berarti lebih tinggi derajatnya. Juga dikatakan di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Urida alayya awwalu thalathin yadkhulunal jannah." Diberitahukan kepada saya, diperlihatkan kepada saya 3 golongan yang paling pertama masuk ke dalam surga: syahid, wa afif muta'affif, wa abdun ahsana ibadata abdihi ibadatallahi wa nasaha limawali. Telah diperlihatkan kepadaku 3 golongan yang pertama masuk surga, yaitu orang yang mati syahid, yang kedua orang yang memelihara diri dari meminta-minta padahal dia butuh. Jadi kalau ada orang fakir tapi dia tahan dirinya, dia nggak mau minta-minta. Kalau Allah mudahin orang kasih maka dia terima. Ini juga punya kedudukan sendiri. Ini setelah orang mati syahid dia masuk ke dalam surga. Dan yang ketiga adalah hamba sahaya yang selalu menjaga ibadahnya kepada Allah dan juga memberikan nasihat kepada tuannya. Yang kelima adalah menyambut penghuni atau sambutan penghuni surga. Mereka akan disambut oleh seluruhnya, oleh malaikat-malaikat yang menyambut mereka dari pintu-pintu, serta mereka akan disambut oleh bidadari dan bidadara yang ada di surga dengan kalimat-kalimat yang gembira. Di antaranya kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Sungguh akan masuk surga dari umatku 70.000 orang atau 700.000 orang tanpa hisab, dan mereka saling berpegangan satu sama yang lain. Yang pertama tidak masuk hingga yang terakhir masuk. Wajah mereka laksana bulan pada bulan purnama." Dalam riwayat lain dikatakan, rombongan pertama yang masuk dalam surga rupa mereka laksana bulan purnama, dan rombongan berikutnya rupa mereka laksana bintang yang bersinar sangat terang di langit. Mereka tidak buang air, tidak buang air kecil dan tidak buang air besar, tidak beringus dan tidak meludah. Sisir mereka dari emas, keringat mereka lebih wangi dari bau kasturi, pedupaan mereka kayu yang harum, istri-istri mereka adalah bidadari, akhlak mereka sama semuanya baik, berperawakan bapak mereka Adam, tingginya 60 siku atau 60 hasta ke langit. Tiap-tiap dari mereka mendapatkan 2 pendamping dari bidadari yang akan mendampingi mereka di surga, dan mereka memiliki mata-mata yang indah. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada permusuhan. Hati mereka satu, mereka bertasbih kepada Allah pada pagi dan siang atau pada petang hari. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, dari saksi bahasan adalah mereka masuk ke dalam surga tadi, atau kelompok
atau sambutan yang datang dalam surga. Kemudian dikatakan juga dalam riwayat yang lain, setiap orang surga masuk ke dalam surga, maka malaikat akan masuk di setiap pintu-pintu mereka sambil mengucapkan salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, bima sabartum fa ni'ma uqbad dar, apa yang kalian sudah sabari di dunia dan kalian telah mendapatkan sebaik-baik tempat untuk kembali. Juga dalam hadis yang lain dikatakan, yadkhulul ahlul jannati jurda murda mukahhalin bani salata wa salatin, masuk surga seluruh penghuni surga dalam keadaan kulit mereka putih bersih, wajah mereka mulus tanpa ada bulu sedikit pun, mata mereka bercelak, dan semua laki-laki mereka berumur 33 tahun serta perempuan mereka berumur 22 tahun. Di dalam hadis yang lain dikatakan, tidaklah seseorang mati baik pada saat lahir maupun tua, dan sesungguhnya manusia hanyalah berada di antara hal tersebut, melainkan ia akan dibangkitkan kalau laki-laki dalam usia 33 tahun, jika dia perempuan berusia 22 tahun. Jika ia termasuk ahli surga, maka ia dalam keperawatan Adam, postur tubuhnya seperti Adam, wajahnya seperti Yusuf, dan hatinya seperti Ayub. Sedangkan siapa yang termasuk ahli neraka, maka tubuhnya akan dibesarkan laksana gunung sehingga mereka lebih merasakan siksaan. Hadis Hasan riwayat Baihaqi. Ahli surga yang paling rendah derajatnya adalah orang-orang yang mendapatkan 10 kali lipat apa yang dimiliki oleh raja dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari, akan keluar penghuni surga terakhir sekali dari neraka dalam kondisi setengah badannya panas, keluar asap. Lalu dia berusaha bangun berdiri, bangun jatuh, terus begitu. Setelah jauh dari neraka, dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjauhkan saya dari kamu. Lalu kemudian dia diperlihatkan oleh Allah SWT sebuah pohon yang rindang, dan dia sudah sekian ribu tahun tidak melihat pohon-pohon tersebut. Maka dia pun akhirnya mengatakan kepada Allah, ya Allah, sampaikan saya ke pohon itu, karena saya ingin merasakan naungannya setelah sekian lama saya kepanasan. Maka Allah pun berkata padanya, hai anak Adam, apakah kau akan minta yang lain? Dia mengatakan, tidak wahai Tuhanku. Maka Allah pun berkata, baik, antarkan dia ke pohon itu. Maka para malaikat mengantarnya ke pohon tersebut. Setelah dia merasakan nikmatnya naungan pohon, dan tadinya dia sangat panas sekian ribu tahun, kemudian Allah perlihatkan untuknya sebuah pohon yang lebih rindang, buahnya banyak, dan juga ada air kualanya. Kalau tadi tidak ada buah dan tidak ada airnya, maka dia pun terlintas dalam hatinya untuk minta kepada Allah, tapi dia malu. Sudah janji tidak minta yang lain, tapi tergoda, lalu dia mengatakan, ya Allah, sampaikan saya ke pohon, buah dan air itu, dan saya tidak minta yang lainnya. Maka Allah berkata kepadanya, wahai anak Adam, bukankah kau sudah janji tidak akan meminta lagi selain pohon yang pertama? Maka dia mengatakan, ya Allah, pohon, buah, air itu, dan saya tidak minta yang lainnya. Maka Allah pun berkata kepada para malaikatnya, bawalah orang ini ke pohon, buah dan air tersebut. Maka dia pun dibawa, lalu dia menikmati, dan dia mengira, kata Nabi SAW, adalah orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal orang semua sudah masuk surga, tinggal dia sendirian. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan awal, jangan ini yang saya ceritakan. Maka yang terjadi, dia pun berkata, setelah dia puas makan, minum, mandi segalanya, dan dia mengira nikmat Allah terbesar pada dirinya, Allah bukakan untuknya dari kejauhan pintu surga, dan dia mencium bau wanginya yang tercium dari jarak 40 tahun. Kemudian dia melihat para ahli surga menggunakan baju-baju sutra, menggunakan gelang-gelang emas, dan mereka sempurna dari sisi postur tubuh dan paras wajahnya. Maka dia pun tergoda untuk minta surga, tapi dia malu dengan Allah. Lalu kemudian dia berkata, ya Allah, surgamu dan saya tidak minta yang lain. Maka Allah pun berfirman padanya, wahai anak Adam, tidak ada sesuatu yang memuaskanmu. Apa kau puas kalau aku berikan kepadamu seperti yang dimiliki raja terkayanya dunia? Kau akan masuk surga, dan saya akan kasih kamu yang dimiliki raja terkaya dunia. Dan sebagian ulama hadis mengatakan adalah apa yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Karena tidak ada raja yang lebih kaya daripada Sulaiman. Semua istananya dari kaca. Kalau Nabi Sulaiman mau pergi dari singgasananya ke ranjang tidurnya saja dibawa oleh angin. Jadi tidak lagi menginjak lantai. Binatang, hewan, semuanya, jin, manusia bisa diajak bicara, bisa diperintahkan. Maka dia mengatakan, saya ridha wahai Tuhanku. Perkataan ridho ini membuat Allah Subhanahu wa taala mengatakan padanya, kalau begitu saya akan lipat gandakan lagi sekali, jadi 2 kali lipat. Maka dia mengatakan, saya ridha wahai Tuhanku. Karena kalimat ridhonya Allah ucapkan lagi yang ketiga kali, saya akan berikan kamu dan lipat gandahnya 3 kali lipat. Dia mengatakan, saya ridha wahai Tuhanku sampai 10 kali, karena senangnya orang ini mengatakan, ya Allah, kau hambaku dan saya Tuhanmu.
maka dia pun akhirnya masuk ke dalam surga dan dia mengira dia orang yang paling besar nikmatnya. Tapi kesimpulan dari hadis ini adalah orang yang paling rendah di surga 10 kali lipat apa yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam. Untuk apa jemaah sekalian? Atau bagaimana caranya? Hanya sedikit hadir di majelis ilmu begini, hanya sholat sebentar, hanya menikmati yang halal, meninggalkan yang haram, tunggu mati masuk surga. Yang luar biasa. Ya, rugi sekali kalau orang tidak melakukan surga. Makanya kata Nabi SAW, wala yahliku illa halik. Enggak ada orang yang binasa hari kiamat, orang yang masuk neraka dan terharamkan dari surga, kecuali orang yang sangat bodoh dan goblok. Dikatakan juga tingkatan-tingkatan surga sangat tinggi dan sangat banyak. Dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga itu setiap pintu, ada 8 pintu, memiliki 100 derajat. Satu derajat ke derajat yang di atasnya jaraknya antara langit dan bumi. Pernah dalam sebuah hadis Bukhari, Nabi SAW sedang jalan-jalan di surga, di halaman masjidnya. Kemudian beliau menemukan bintang lagi gemerlapan, dan ada beberapa bintang yang lebih terang dari yang lainnya. Maka kata Nabi SAW, apakah kalian lihat itu? Kepada para sahabat, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Artinya bintang-bintang yang lebih terang dari yang lainnya, dan seakan-akan memang dia menarik perhatian mata seseorang. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian, ditunjuk sahabat-sahabat Nabi, nanti dari surganya dia akan melihat istana-istana di surga di derajat yang di atasnya, 1 derajat saja jaraknya antara langit dan bumi, seperti dia lihat bintang-bintang yang gemerlapan itu. Artinya sangat jauh, kita hanya lihat gemerlapan dan kita tidak tahu fasilitasnya apa di sana, tapi jaraknya jauh. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Maka kata Nabi SAW, bukan, tapi orang-orang saleh dari umatku. Semua kita termasuk di sini insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah bangunan surga dan lumpurnya atau tanahnya. Ibnu Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pernah ditanya tentang surga, beliau menjawab, siapa yang masuk surga maka ia akan hidup di dalamnya dan tidak akan pernah mati. Ia mendapatkan kenikmatan di dalamnya dan tidak akan pernah menderita. Pakaiannya tidak akan pernah usang dan masa mudahnya tidak akan pernah habis. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah bangunannya surga itu? Beliau menjawab, batu bata dari emas dan batu bata dari perak, lumpurnya kasturi, tanahnya za'faran, sejenis parfum yang sangat wangi, dan kerikilnya dari intan dan yakut, sejenis permata yang sangat mahal. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dan Tabarani dengan hadis sahih. Sesungguhnya kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tanah surga itu dan bangunannya serta jalannya semuanya terbuat dari kasturi dan wangi, seperti jalan binatang kalian di surga di dunia. Seperti itu pun sekecilnya, kecil jalan kayak lereng-lereng kecil, tetap mengeluarkan bau yang lebih wangi daripada bau kasturi. Anas bin Malik berkata, meriwayatkan dari Abi Dzar dari Rasulullah SAW, aku memasuki surga, kata Nabi, ternyata di dalamnya terdapat kubah yang terbuat dari intan dan ternyata tanahnya adalah kasturi. Istana-istana di surga dan kamar-kamarnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 72, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan di sana terdapat tempat-tempat tinggal yang sangat bagus, nyaman di surga Aden. Juga disebutkan di dalam firman Allah yang lain, Al-Furqan ayat 75, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu akan dibalas dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya sungai-sungai surga dan mata airnya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat lautan air, lautan madu, lautan susu, dan lautan khamr yang sama sekali tidak memabukkan. Kemudian terbentuklah sungai-sungai dari laut tersebut, di mana laut-laut itu tidak tersentuh dengan tanah. Jadi seperti jalan air tersebut dan bisa dijamah dengan tangan dan bisa diambil, serta airnya tidak tumpah sedikit pun. Juga disebutkan di dalam hadis yang lain, siapapun yang telah meminum air di surga, maka dia akan menemukan air tersebut membuatnya tidak akan pernah haus selamanya. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Didapat di dalam surga itu terdapat burung-burung yang berterbangan, dan burung-burung ini lebih indah
daripada melihat burung-burung di dunia. Siapapun yang ingin merasakan nikmat dagingnya, maka dia hanya mengatakan, bagaimana rasa daging ini? Tiba-tiba terhidangkan di hadapannya seperti yang dia inginkan, maka dia pun menikmati hal tersebut. Kemudian juga di surga, jemaah sekalian, dimiliki banyak pelayan-pelayan, dan pelayan ini dikenal dengan bidadari dan bidadara. Bidadari dan bidadara adalah pelayan yang Allah ciptakan, laki-laki dan perempuan. Memang mereka melayani ahli surga, melayani ahli surga. Kalau bidadari akan bisa menikah dengan para laki-laki ahli surga dan dinikahkan memang oleh Allah SWT. Kalau bidadara menjadi pelayan umumnya, sementara perempuan yang sudah bersuami di dunia akan menikah akan kembali dengan suaminya, dan yang belum menikah di dunia maka akan menikah dengan salah satu dari ahli surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih riwayat At-Tabarani dan hadis yang lainnya, seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Kemudian di surga juga punya pepohonan yang sangat banyak, dan pepohonan ini lebat dengan buah-buahan. Dikatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, Anas bin Malik berkata, di surga terdapat sebuah pohon yang untuk melintasi naungannya saja seseorang pengendara kuda memerlukan waktu 100 tahun tanpa henti. Jika kalian suka, bacalah firman Allah dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurahkan. Makanan dan minuman ahli surga beragam sekali. Ada yang bentuknya seperti bentuk makanan ahli dunia, tapi rasanya berbeda. Dikatakan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ahli surga makan dan minum. Mereka tidak membuang ludah, tidak buang air besar dan tidak buang air kecil, dan juga tidak mengeluarkan ingus. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana halnya dengan makanan yang mereka makan ya Rasulullah? Beliau menjawab, makanan tersebut berubah menjadi sendawa atau keringat yang akan keluar dari tubuhnya, dan itu pun aromanya lebih wangi dari bau kasturi. Mereka akan selalu bertasbih dan bertakbir setiap saatnya sehingga menjadi seperti hirupan udaranya. Dan tentu saja jemaah sekalian, cukup banyak yang dibahas ini masalah surga, dan saya tutup dengan pakaian ahli surga. Pakaian ahli surga dikatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang masuk surga maka ia akan mendapatkan kenikmatan dan tidak akan menderita. Pakaian mereka tidak akan usang dan masa mudahnya tidak akan habis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sebenarnya sifat pakaian ahli surga? Nabi SAW mengatakan, di setiap depan istana ahli surga akan ada pohon yang menyerupai pohon delima, dan buahnya besar sekali menyerupai delima. Kalau ahli surga ingin mengganti pakaiannya, dia tinggal mendekatkan dirinya ke pohon tersebut. Lalu kemudian buah tersebut akan membelah dirinya, dan di dalamnya terdapat lebih daripada 70 macam pakaian yang dia bisa memilihnya. Dia tinggal menunjuk, tiba-tiba berubah sendiri atau terpakai sendiri pakaian tersebut. Dan begitulah seterusnya, tidak akan pernah ada usang, dan terus menerus mereka bisa mengganti pakaian. Dan pakaian ini terbuat dari sutra dan juga sebagian dari emas. Ini akan dinikmati oleh seluruh ahli surga. Tentu kalau bukan melihat waktu jemaah sekarang, kita akan bahas lebih jauh. Tapi yang penting adalah bagaimana kita sering membaca masalah surga ini. Dan ini saya bacakan, saya pilih-pilih mungkin satu-satu hadis saja. Di dalam buku ini sangat lengkap dan terjabarkan tentang dalil-dalilnya. Maka saya sarankan diri saya dan jemaah sekalian untuk membacanya, sehingga kita termotivasi untuk mencari surga itu. Allahu a'lam. Terakhir sebagai penutup, kita meminta kepada Allah SWT, Zat yang Maha Hidup, untuk menyembuhkan seluruh muslimin yang sedang sakit, yang memenangkan mereka yang sedang terzalimi dan tertindas, baik di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Burma, dan dimanapun mereka berada. Ya Allah, sebagaimana Engkau satukan kami di malam yang mulia ini, maka satukanlah juga kami di surga Firdaus tanpa hisab, dan juga satukanlah kami bersama dengan kedua orang tua kami, kerabat kami, semuanya bersama kami di surga sana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Rabbana sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.